Wih, sekarang snacknya itu ditempatkan di tote bag seperti ini teman-teman. Udah nggak di box lagi. Oke, jadi sekarang kita sudah berada di Terminal Polres Pelawat, Tangerang. Jadi tadi subuh itu aku sampai di Merak setelah kita trip dari Malang menuju ke Merak naik bus Rosalia Indah dengan nomor bodi atau kode bodi 3137 dan aku lumayan lama tuh di Merak. Jadi nunggu pagi dulu, sarapan nasi uduk yang enak banget di Merak dan langsung menuju ke Jakarta. Dari Merak ke Jakarta tadi aku naik Prima Jasa, cuman nggak aku videoin karena aku tidur, capek banget. Dan meeting tadi di Mall Pondok Indah. Dan selesai meeting, aku langsung menuju ke Terminal Polres Pelawat, Tangerang. Jadi sebenarnya aku nggak mau pulang hari ini, tapi tadi dikabarin sama Mas Ridwan Hanif, katanya beliau mau ke rumah di Malang. Dan akhirnya besok dia mau datang ke rumah, jadi mau nggak mau aku harus pulang dari Jakarta menuju ke Malang sore hari ini. Dan aku cek tiket di Traveloka 27 Trans yang double decker masih ada kursi depan yang kosong dan aku langsung pesan ke agennya. Jadi buka Traveloka, ngecek masih ada yang kosong atau enggak, pesannya langsung ke agennya 27 Trans yang ada di Terminal Polres Pelawat, Tangerang. Jadi sore hari ini aku akan kembali ke Malang. Jadi bener-bener PP perjalanan kita ya. Kemarin siang dari Malang, sekarang sore dari Jakarta atau dari Tangerang ini. Oke, yuk sekarang kita langsung aja masuk ke dalam. Kita tukar tiketnya ke agen 27 Trans. Yuk, let's go, kita masuk ke dalam. Ini mau hujan by the way, udah mendung sekali. Paling sebentar lagi hujan. Jadi, ayo kita masuk ke dalam dulu. Nah, jadi sekarang kita sudah berada di depan agennya 27 Trans Terminal Polres. Ini agennya nih. Nomor B24, Blok B nomor 24. Jadi dari pintu masuk sana, itu kita belok kanan sampai ke ujung nanti ketemu nih. B24 bersebelahan dengan Tiara Mas dan PO Haryanto. Di sebelah kirinya ada Madukismo gitu. Ini 27 Trans di sini. Ini nomor HP-nya, aku pesannya ke sini nih. Yang belakangnya 7171. Teman-teman yang mau naik 27 Trans dari Polres bisa WA ke sini. 0812 9312 7171. Bisa di WhatsApp juga atau ke sini. Ini istrinya ini, Bu Risma. Tuh. Ada nomor HP-nya, WhatsApp-nya ke situ. Seperti itu. Yes, teman-teman, jadi kita sudah tukar tiketnya. Oke, sekarang kita lihat dulu ya, tiketnya seperti apa. Kita review tiketnya. Nah, dari depan tiketnya seperti ini. Dia berwarna hitam, ada gold-nya, dan gold-nya ini keren. Dia kalau kena cahaya, dia kayak nyala gitu ya. Seperti itu, bagian belakang kayak gini, ada logonya, ada websitenya, ada ininya nih. Tagline-nya, ready to create new stories and journey. Kita buka dalamnya. Seperti ini untuk halaman pertama, ada syarat-syarat perjanjian. Ini ada baiknya teman-teman baca-baca dulu. Ini karena banyak sekali syarat-syarat perjanjiannya segala macam. Lagi-lagi di bawahnya ada websitenya dan di sini ada barcode langsung ke contact centernya nih. Seperti itu. Dan di sini ada tiketnya. Tiketnya seperti 27 Trans pada umumnya, ya. Ini belinya hari Sabtu, jadi baru beli tuh tadi pagi tuh, subuh. Tadi pagi subuh. Bener-bener bisa dibilang beli hari ini, berangkat hari ini tuh. Jam 3.59 aku pesan tadi pagi. Ini tulisannya Barat E2, jadi kode busnya tuh E2, eksekutif double deck 42. Jadi 42 kursi. Nama penumpangnya Arkam, ini tipe ini, harusnya Arkan ya. Ada nomor HP-nya. Keberangkatannya dari Polres Pelawat, kedatangannya di Malang.
harganya Rp430.000. Dan ada seatnya nomor 3C, berangkatnya hari ini jam 4 sore. Seperti itu untuk tiketnya teman-teman. Keren ya. Sekarang baru jam 3 kurang ya, 14:55. Jadi masih ada waktu kurang lebih 1 jam lagi. Ayo kita muter-muter dulu, lihat bagaimana situasi di Terminal Polris Pelawat jam 3 sore. Let's go. Nah, ini bus-bus yang sudah terparkir di tempat keberangkatan dari Terminal Polris Pelawat. Rame sekali. Wow, dan ini ada bus barunya Sahalah, memakai bodi New Armada Skylander R22. Ini keren banget sih. Merah, hitam itu emang nggak pernah salah ya. Terus di sebelah kanan kita ini ada PO Haryanto dan ada Juragan 99 Trans. Ini apa ini? Ini kayaknya Phantom ya. Phantom atau Simpson ini? Oh, Simpson. Tuh, Simpson. Ke Malang juga. Gitu. Rame banget ya. Nah, itu ada Berlian Jaya juga, sleeper. Yudhistira, ada M Trans, ada Narendra, ada KYM, ada KYM lagi sleeper, ada NPM paling ujung. Ada Agra juga nih, sleeper. Ramai sekali. Jadi sekarang aku sudah berada di kursiku. Ini adalah kursi nomor 3C. Aku sebenarnya agak kaget. Kursi nomor 3C, tapi kok di atas? Ternyata kursi nomor 1, 2-nya itu di bagian bawah, di dek bawah. Itu kursi nomor 1 dan 2. Nah, di atas ini startnya mulai dari nomor 3A, B di sebelah kananku, 3CD di tempat yang aku dudukin sekarang. Dan di bus ini ada 2 kelas saja teman-teman. Yang satu itu kelas sleeper, yang kedua ini adalah kelas eksekutif. Jadi terdapat 2 kelas di bus ini. Mohon maaf aku nggak sempat nge-review bagian luarnya. Nanti kita akan reviewnya di rumah makan aja karena tidak sempat mereview di sini. Begitulah kalau di Terminal Polris, kalau weekend tuh rame anak-anak, jadi nggak bisa nge-review gitu. Jadi ngobrol-ngobrol gitu teman-teman. Jadi nanti kita bahas bagian luarnya atau eksteriornya di rumah makan saja. Nah, sekarang kita sudah mulai keluar dari Terminal Polris Pelawat Tangerang, dan perjalanan dari Jakarta, dari Terminal Polris Pelawat Tangerang menuju ke Malang biasanya itu ditempuh dengan waktu kurang lebih 14 sampai dengan 16 jam perjalanan teman-teman. Biasanya sih kalau aku lihat bus ini finish di Terminal Arjosari. Nih, mohon maaf ya, ini kena ranting semua nih. Nih rantingnya nih. Jadi inilah kalau naik double deck di bagian atas itu udah jangan kaget kalau bagian atapnya itu terkena ranting-ranting pohon. Tuh kayak gitu. Jadi gitu. Oh ya, sampai mana tadi? Oh, waktu tempuhnya itu kurang lebih 14 sampai dengan 16 jam perjalanan. Kenapa lama, Mas? Biasanya kan 12 jam sampai 14 jam. Kenapa sekarang 14 jam sampai 16 jam? Karena ini adalah double decker. Double decker itu tidak bisa secepat bus yang tidak double decker atau yang single deck. Jadi ada selisih waktu yang lumayan lama. Ya nggak lama-lama juga sih. Paling sekarang kan kita jam 4 dari Tangerang. Kemungkinan nyampe di Malang itu jam 5 atau jam 6 pagi. Tapi aku biasanya lihat bus ini masuk di Arjosari itu sekitar jam 6 atau jam 7 pagi. Ya kita anggaplah 15 jam perjalanan lah ya. Gitu. Kemudian kursinya seperti biasa 27 Trans pada umumnya, ini menggunakan kursi buatan Rimba Kencana dibalut dengan pelapis buatan ini ya, MBTEK. Pelapisnya menggunakan MBTEK Carrera yang bisa dipastikan nyaman sekali ketika terkena kulit.
Dan walaupun ini adalah kelas eksekutif atau kelas paling rendah dari 27 Trans, di sini tetap dikasih ini neck rest atau bantal leher. Jadi ketika kita bersandar di sini itu enak banget. Tuh. Enak banget. Ada waduh. Kalian denger nggak tuh tadi kena? Tuh. Ya gitulah kalau naik double decker lah ya. Jadi mohon dimaklumi saja. Jadi kepala kita atau leher kita itu ketika bersandar di sini itu enak banget, dan ini bisa disetting naik turunnya. Nah, kalau misalkan kalian bosen pakai ininya neck rest ya, ini bisa dikatasin tuh gini, atau kalian mau pakai lagi bisa dikebawahin. Jadi bisa disetting naik turunnya si neck restnya ini. Kemudian fasilitas apa saja yang kita dapatkan di kursi kita? Yang pertama, di sini kita mendapatkan kursi yang mana ini adalah double leg rest. Jadi leg restnya ada dua. Ini leg rest yang pertama, ini leg rest yang kedua. Jadinya seperti ini tuh. Jadi kita bisa selonjoran maksimal. Tuh, dan ini posisi kaki kita itu luas sekali teman-teman. Tidak mentok dengan dashboard yang ada di depan, dan tinggiku 175 cm. Jadi buat teman-teman yang di bawah 175 cm ini pasti nyaman banget dengan posisi duduk seperti ini. Kemudian di tiap kursinya itu kita diberikan USB slot dan juga power outlet. Jadi colokan seperti colokan listrik di rumah. Dan nggak habis sampai di situ. Kalau kita duduk depan, kita nggak cuma dapat yang di sini, tapi juga dapat yang di sana. Nah, di situ ada 2 USB slot lagi seperti itu. Dan juga double decknya 27 Trans ini di bagian depannya ada ininya ya, ada besinya supaya lebih safety gitu teman-teman. Tuh, ada besinya, dan attention to detailnya 27 Trans itu luar biasa. Ini besi, dia dilapis kayak ini. Pelapisnya tuh kayak ada karbonnya gitu teman-teman. Jadi, dan dipegangnya enak tuh. Dipegangnya enak banget, lembut banget. Jadi kalau 27 Trans itu attention to detailnya tuh emang bener-bener ini diperhatikan. Dan di sini kita mendapatkan CCTV yang akan mengawasi kita supaya bisa lebih aman kalau ada apa-apa. Nah, ini yang sangat disayangkan adalah ini. Di sini ada bekas wipernya. Entah kenapa bis ini wiper atasnya ini sudah tidak ada tuh. Ini sayang banget nih, aduh, bis baru kacanya udah lecet wiper seperti ini. Dan di sini kita mendapatkan beberapa louvre AC. Louvre AC-nya di sini ada 1, 2, 3, 4. Ini bisa dibuka tutup ya. Buka tutupnya pakai yang ini nih, putar-putaran yang ini. Terus untuk ngarahinnya ini atas bawah kanan kiri. Gitu. Sama yang di situ juga seperti itu. Enak banget ya posisinya. Terus juga kalau yang eksekutif di sini kita tidak mendapatkan meja lipat. Tuh, ini nggak bisa dibuka. Kalau yang presiden class kan bisa dibuka. Kalau yang ini tidak bisa dibuka. Terus di sini ada tuas. Ini fungsinya untuk mereclining kursi kita. Jadi tinggal tarik ke belakang, terus dorong si kursinya ke belakang. Sandaran punggungnya maksudnya. Nah, ini adalah posisi maksimal ketika sandaran punggungnya aku reclining ke belakang dengan maksimal, dan ini selisihnya dengan yang posisi paling tegak. Ini yang sebelahku paling tegak. Ini yang tempatku di kebelakangin, di reclining maksimal ke belakang, jadinya seperti ini tuh, selisihnya lumayan. Dan kalau kita reclining maksimal seperti ini posisi enak banget sih teman-teman. Ini kalau tidur bener-bener nyenyak banget. Nah, alasannya kenapa aku nggak pesan yang sleeper, bukan karena harga tentunya, karena aku kurang suka naik bus yang sleeper di double decker, karena sempit teman-teman. Dengan tinggiku 175 cm, itu kaki tuh nggak bisa lurus maksimal, jadi kakinya belok dikit gitu. Dan itu dengan perjalanan di atas 12 jam, itu sudah tidak nyaman. Makanya kenapa aku sangat jarang naik sleeper di double decker gitu. Teman-teman mungkin bisa cari video Mas Arkan naik sleeper double decker, itu sangat jarang banget. Lebih sering naik sleeper yang tidak double decker, yang sleeper standar gitu. Jadi ya seperti itu alasannya, karena sleeper di double decker itu menurutku sempit gitu. Nggak tahu kalau menurut teman-teman kayak gimana, boleh tulis di kolom komentar di bawah. Tapi kalau menurutku sempit, makanya aku tidak pesan yang sleeper double decker ini. Pesannya yang biasa seperti ini. Dia pakai kursi rimba yang udah jumbo, double leg rest, wah, bisa selonjoran maksimal, bisa direbahin seperti ini, perfect. Oke, ini kita naikin lagi tuh, jadi sama lagi kan ininya, tegaknya. Dan ini penumpangnya dari Terminal Poris cuman aku doang loh. Tuh, sendirian aku di sini.
Nah, terus di bagian atas itu teman-teman, ada kompartemen penyimpanan berwarna hitam yang ada tutupnya. Jadi 27 Trans ini yang baru-baru itu sudah di custom berwarna hitam semuanya. Tuh. Jadi keren banget ya. Di dalam sini hawanya adem gitu kalau warnanya hitam kayak gini. Semuanya diwarnain hitam. Gitu. Seperti biasa ya, bagasi ada tutupnya, terus juga dan seperti biasa juga aku tidak taruh barangku di atas, aku naruhnya di sini karena di sini kita masih ada space yang luas kalau kita duduk depan. Tuh. Itu bisa ditaruhin tas. Kalau di situ nggak muat bisa ditaruh di sini. Ini tinggal dinaikin. Kita bisa taruh barang kita di bawah dan itu luas sekali dan aman, tidak lolos dari pengawasan kita. Kemudian tadi aku lupa jelasin kalau di kursinya ini juga sudah ada seat beltnya. Nih, dia seat beltnya kayak di pesawat gitu. Jadi tinggal kalian pasang biar lebih safety. Dan juga kita sudah diberikan selimut. Maaf ya, nomor 3B. Ini aku pinjam dulu selimutnya. Ini selimutnya seperti ini. Selimutnya 27 Trans pada umumnya, dia semi bed cover dan ada logonya 27 Trans di sini. Tapi kita tidak mendapatkan bantal ya. Gitu. Kalau eksekutif tidak dapat bantal ya teman-teman ya. Dan seperti biasa bisnya 27 Trans pada umumnya, di sini juga walaupun dia double decker ada minibarnya juga. Walaupun minibarnya tidak bergabung dengan smoking area, tapi ada minibarnya. Sama seperti yang Tronton Volvo yang buatan tentrem, yang yang TYR sama Balder itu minibarnya persis seperti di sini teman-teman. Minibarnya berada di samping tangga naik. Dan untuk smoking areanya ini unik nih. Smoking areanya dia berada di tengah-tengah ketika naik ke deck atas. Aku juga belum lihat smoking areanya seperti apa. Kita lihat sekarang yuk, mumpung masih sepi. Yuk kita lihat smoking areanya dari bus 27 Trans double decker. Let's go. Nah, sekarang kita berada di dalam smoking area dari bus 27 Trans double decker Odin dan smoking areanya seperti ini. Ini termasuk luas sih smoking areanya. Dan dia ada bangkunya. Bangkunya ini muat 2 orang sebenarnya. Kalau badannya kecil-kecil ya. Ini kalau kayak aku juga ini muat 2 orang. Tuh. Jadi muat 2 orang untuk smoking areanya dan ini juga dia memakai bahan MBTEC juga. Jadi sampai di smoking areanya juga dia memakai pelapis jok yang premium. Jadi duduk di sini juga enak dan ini kursinya dia bisa dilipat. Nih, kalau nggak dipakai ini bisa dilipat. Dan juga buat teman-teman yang merokok gitu ya, itu jangan membuang abunya sembarangan karena di sini sudah disediakan tempat sampahnya dan juga di sini bisa sambil ngopi karena disediakan cup holder juga di sini. Jadi bikin kopi di atas, bawa ke sini sambil ngerokok, abunya buang ke sini. Terus puntungnya juga buang ke sini. Jangan buang ke bawah, nanti krunya ini PR ngebersihinnya. Jadi buangnya ke sini, ini nanti bisa dicabut dan langsung dibuang ke luar. Seperti itu. Oke, ya kita keluar. Kita kembali ke kursi kita dan sama seperti bus 27 Trans yang pernah kita naikin Balder ataupun Presiden Class, ini rutenya dari Terminal Poris Pelawat kita menuju ke BSD. Ini bentar lagi kita melewati kantornya Arimbi. Apa udah lewat ya? Udah lewat ya? Lupa aku. Kantornya Arimbi udah lewat ya ternyata. Nah, jadi seperti inilah traffic di Jalan Raya Serpong kalau weekend. Nah, ini langganan macet ini. Jadi setelah jembatan ini, di sana tuh ada putaran balik. Ini kayaknya lebih dari putaran balik sih, karena putaran baliknya tuh setelah turunan aja. Ini kayaknya macetnya sampai lampu merah yang kalau ke kanan itu ke Sumarekon Serpong nih. Nah, ini kalau sampai ada yang jualan, berarti macet banget ini. Ya, seperti inilah weekend di Tangerang ya, luar biasa macetnya. Nah, kan bener, jadi macetnya tuh sampai sini teman-teman. Jadi ini kalau ke kanan, ini ke arah Sumarekon Serpong. Nah, udah setelah dari lampu merah ini, udah lancar jaya tuh. Begitu juga dari lawan arahnya tuh, macet banget, parah. Pemberhentian pertama kita ini di agen atau perwakilannya 27 Trans nih.
berbarengan juga dengan bus-bus lainnya. Nih ada M-Trans, ada Murni, ada Pandawa, Santika, Sahalah, banyak nih. Jadi buat teman-teman yang domisilinya dekat sini bisa juga naik bus 27 Trans dari sini. Wah, ketemu STJ. STJ apa ini? Sankara. Terakhir kita naikinnya Aporva ya, sama kayak gitu juga. Nah, kembali melanjutkan perjalanan. Tadi penumpang yang naik dari agen tadi itu di bawah. Tuh, macetnya masih belum ketemu ujungnya ya. Luar biasa banget. Sambil macet-macetan, ini aku baru aja bikin teh di belakang. Nah, permasalahannya adalah di sini tuh tidak ada cup holdernya. Jadi kalau kita habis bikin minuman gini, mau nggak mau kita pegang terus nih, karena tidak ada cup holdernya, tidak ada pegangannya buat naruh gitu tuh. Ya udah, kita pegang terus kayak gini, ngeteh sambil menikmati kemacetan. Enggak sih, ini macetnya cuma gara-gara lampu merah aja. Itu di depan itu lampu merah, kalau ke kanan ke ice tuh. Ini kita ambil lurus masuk ke tol BSD Jakarta. Macetnya macet orang ke kanan aja sih ini. Nah, ini kita exit di Pondok Pinang, Lebak Bulus. Jadi seperti biasa, bus ini melakukan penjemputan atau pick up point di terminal Pondok Pinang sebentar lagi. Nah, ini kita melewati stasiun MRT Lebak Bulus. Tuh, keren ya. Kalau jam segini tuh cahayanya masih enak banget. Nah, ini memasuki di bawahnya stasiun MRT. Agak gimana gitu ya, karena kita tingginya ngepas. Ini tingginya 4,2 meter by the way. Jadi kayak tipis banget. Tuh, wih, atasnya tipis. Nah, jadi kan di sini ada dua terminal, teman-teman. Ada terminal yang ini terminal Lebak Bulus. Ada terminal Pondok Pinang. Nah, kalau bus 27 Trans ini dia masuknya yang terminal Pondok Pinang. Jadi bukan terminal yang ini. Masih di depan lagi terminalnya. Nah, kalau ini terminal Lebak Bulus. Oh, ini mau ditambahin lagi nih biar lebih banyak bis yang bisa masuk. Nah, terminal Lebak Bulus di sebelah sini. Jam 17:22 menit. Ini kita masuk ke terminal Pondok Pinang. Ya, belum masuk sih. Ini masih di depan. Karena di dalamnya penuh. Tuh di dalam ada Agramas. Itu Agramas yang kemarin kita naikin dari Parung menuju ke Malang. Barengan gitu ya. Dia dari Parung jam 16.15. Ini dari Poris jam 16.00 dan ketemu di sini. Di depannya ada Nemesis. Bisa apa nih lewat nih? Nah, ini Nemesis. Dia dari Cilengsi kalau nggak salah. Atau dari Bubulak ya. Ya dari sana lah pokoknya. Masuknya juga berbarengan. Ini dia memakai sasis Mercy 1836. Tuh. Awas motor. Nah, ini terminal Pondok Pinang. Walaupun terminalnya kecil, tapi disinilah sumber penumpang paling banyak biasanya ya. Karena dia posisinya sangat strategis, teman-teman. Apalagi buat yang tinggal di Jakarta Selatan, mau naik bus biasanya pada kesini. Tuh.
Sekarang kita sudah berada di dalam terminalnya dan ini Agramas HQ007 akhirnya berangkat juga. Wih, ini keluarnya agak bikin deg-degan sih, tuh lihat. Untungnya dia ini ya, tronton ya, ban belakangnya bisa manuver. Kalau nggak dapet tuh belok kayak gitu. Pasti harus mundur lagi. Ini ada STJ juga. Ini dia di sebelahku akhirnya penumpangnya naik semua dan langsung full di bagian depan ya. Jadi ya seperti tadi aku bilang, terminal Pondok Pinang ini penumpangnya banyak teman-teman karena posisinya sangat strategis. Kembali melanjutkan perjalanan dari terminal Pondok Pinang, ini kita keluarnya bareng Nemesis. Wih, tuh lihat banyak yang video-video. Karena keren banget sih emang bis yang kita naikin ini. Eye-catching banget soalnya. Tuh lihat, banyak yang ngonten. Kembali bertemu dengan Agramas HQ007. Jadi dia tadi ada jemputan di Cilandak ya teman-teman. Jadi ketemu lagi dan di depannya juga ada Agramas HQ001 atau 2 itu ya. Tuh di depan sana tuh. Wah, salvok ini. Kita mau liatin double deck Jetbus 5, liatin Lexus LM atau liatin Jetbus 3 double decker. Ini kita keluar dari jalan tol, ini menuju ke Pasar Rebo. Oh, ini barengan ternyata dengan HQ002. Lampu hijau pertama dan di depan ada lampu merah lagi. Semoga tidak kena lampu merah di depan karena akan lama sekali lampu merah ini. Ayo cepat. Nah, kebagian lampu hijau nih kita nih. Oke, jadi seperti inilah Pasar Rebo ya di bawah flyover ini Raya Bogor. Kalau sore seperti ini. Ini nih bahaya banget nih bocah-bocah ini main sampai ke tengah jalan loh. Mintain telolet, basuri. Aduh, ini teman-teman. Kalau ada teman-teman yang bocil-bocil kayak gini diingetin ya, mainnya jangan di sampai tengah jalan. Karena bahaya banget dan kalau ada apa-apa itu orang-orang yang harusnya nggak kena masalah jadi kena masalah nih gara-gara kayak ginian. Dari Pasar Rebo tadi ini kita langsung tidak mampir kemana-mana lagi dan apakah kita keluar di Cikarang Barat nih ya, sebelah kiri kita ini adalah exit Cikarang Barat. Sepertinya tidak. Jadi dari Pasar Rebo tadi terakhir untuk pengambilan penumpang hari ini. Oke teman-teman, tepat pukul 8 malam ini kita tiba di rumah makan Taman Selera. Jadi ini adalah pemberhentian untuk servis makan dari bus yang kita naikin 27 Trans. Dan semua 27 Trans itu kalau dari barat ya, itu melakukan servis makannya di sini. By the way, kita belum ngomongin eksteriornya atau di bagian luarnya dari bus yang kita naikin dari Poris menuju ke Malang. Ini dia 27 Trans.
Yuk kita agak mendekat ya, kita bahas bagian luar. Buat teman-teman yang belum tahu, tapi kayaknya udah pada tahu ya bus ini seperti apa. Ini adalah bus 27 Trans, salah satu bus terbarunya. Jadi terakhir itu 27 Trans mengeluarkan 4 atau 5 unit gitu ya. Dan ini salah satunya, double decker dengan nickname Odin. Nah, double decker ini dia menggunakan bodi dari Adiputro. Adiputro Jetbus 5 double decker. Sasisnya menggunakan sasis Volvo. Lihat deh, ini lagi diturunin banget suspensinya. Lihat. Ban belakangnya sampai kayak masuk ke dalam fender gitu tuh. Yang paling belakangnya. Kalau yang depannya dia ngedongak soalnya ini ya, jalanannya agak naik gitu. Jadi yang ban belakangnya itu, nah lihat sendiri deh tuh. Sampai masuk ke dalam ininya. Dalam fendernya. Nah, kita tadi berangkat dari Poris jam 4 sore. Sekarang jam 8 kita sudah sampai sini. Ini termasuk cepet banget sih. Dia bener-bener double decker tapi ini kenceng, selap-selip. Terus bus ini menggunakan sasis Volvo B11R 450 horsepower. Yang mana ini suara mesinnya itu nggak kedengeran teman-teman. Ini yang kedengeran malah suara AC-nya. Karena bus double decker itu memakai 2 AC. Jadi ada satu AC untuk yang big bus, satu AC memakai satu AC memakai AC bus medium. Jadi ada 2 AC di bus ini. Jadi ini kalau kita mendekat, ini suara mesin Volvo-nya itu tidak kedengeran. Ini yang kedengeran malah suara AC-nya. Coba kita mendekat ya. Nah, ini yang teman-teman denger ini suara AC. Jadi suara mesinnya tuh nyaris tidak terdengar. Volvo B11R yang Euro 5 ini benar-benar improve di suara mesinnya luar biasa sih. Suara mesinnya jadi halus banget. Dan di sini juga ada bus Pandawa 87. Ini baru selesai makan ya. Ada 2 bus Pandawa 87. Ini kita berbarengan juga dengan Kalingga Jaya. Jadi Kalingga Jaya juga melakukan servis makannya di sini. Gitu. Nah, cakep banget ya, Jetbus 5. Nickname-nya Odin. Jadi sekarang kita masuk ke dalam untuk servis makan. Jangan lupa tiketnya di bawah, karena di tiket ini ada barcode yang nanti akan di-scan oleh petugasnya di bagian dalam. Oke, yuk sekarang kita masuk. Jadi tiketnya sudah di-scan. Nah, untuk yang eksekutif kelas di sebelah sini makannya. Kalau yang presiden di sana. Oke teman-teman, jadi aku sudah ambil servis makanku dan entah kenapa ini aku ngambilnya banyak banget, ya ampun. Waduh, ini kalau udah ngambil sebanyak ini harus dihabisin sih. Jadi kenapa aku ambil nasinya banyak? Karena aku tahu, ya sering lah makan di sini kan. Itu nasi di sini tuh enak teman-teman. Entah kenapa nasinya tuh enak gitu. Terus juga lauknya di sini kayak lagi di Padang gitu. Ya mungkin karena yang punya rumah makan ini orang Padang kali ya. Jadi rasanya rasa masakan Padang gitu, enak. Apalagi kalau ada sambal ijonya nih. Ini kan aku ambilnya mie, tempe orek, ayam goreng sama sambal ijo. Sambal ijonya tuh enak banget. Oke, jadi kita makan dulu ya. 1,000 years later. Oke teman-teman, jadi kita sudah selesai makan. Dan yang aku suka dari rumah makan Taman Selera ini, inilah kenapa banyak sekali bus yang melakukan servis makan di rumah makan Taman Selera ini. Karena rumah makan Taman Selera ini aku tidak di-endorse oleh Taman Selera. Jadi rumah makan Taman Selera ini bisa diakuin rumah makannya bagus, rapi, bersih, makanannya enak. Dan yang aku suka adalah musolahnya dan toiletnya itu bersih banget. Dan musolahnya tuh enak, hawa di musolahnya tuh enak gitu loh. Dan sekarang di belakang kita ini sudah terparkir 8 bus. Tuh, kita tinggal sholat sebentar, tiba-tiba sudah banyak bus yang baru datang. Luar biasa. Ini ada Pandawa, ada 27 Trans, baru datang lagi 3, ada Pandawa lagi, terus ada apa itu paling ujung? Ada Kalingga Jaya lagi. Jadi saat ini ada 8 bus yang sedang melakukan servis makan di rumah makan Taman Selera Cikamurang. Nah, kalau di bagian belakang ini isinya seperti yang tadi aku bilang. Kalau di bagian samping itu isinya ada Hiba Group ya, kayak Murni Jaya,
Laju Prima, bahkan Murni Jaya sama Laju Prima itu kayak punya tempat maintenance-nya gitu di sini. Gitu. Jadi emang rumah makan ini besar banget sih. Terus juga kalau di gedung yang sebelah sini itu ada Sinar Jaya dan paling banyak Sinar Jaya tentunya di rumah makan Taman Selera ini. Gitu. Dan by the way ini aku udah bawa tas. Kenapa aku bawa tas? Bukan karena takut kehilangan atau gimana, karena aku pengen pindah duduknya teman-teman. Tadinya kan aku duduk di paling depan, tapi karena aku pengen tidur yang nyenyak malam ini, jadi aku putuskan untuk pindah tempat duduk. Jadi nanti aku naik, nggak duduknya di paling depan lagi. Karena tadi aku lihat ada beberapa kursi yang kosong sejajar gitu, di tengah-tengah, di deket tangga gitu. Jadi aku pengen pindah dari paling depan ke tengah-tengah. Kenapa? Ya sejujurnya aku ada yang kurang suka kalau duduk paling depan ketika naik bis double decker. Yaitu adalah ketika malam hari itu tidurnya kita nggak maksimal. Kenapa bisa nggak maksimal? Karena kita kan langsung kena cahaya lampu dari arah lawan ya, dan itu membuat mata kita tuh kayak, ya gimana sih teman-teman kalau merem tapi ada lampu yang menyinari kan kayak nggak maksimal tidurnya gitu loh. Karena aku adalah tipe orang yang kalau tidur tuh harus gelap. Jadi kalau di bagian depan dari double decker, kalau kita duduk di depan, atas, terus double decker itu otomatis tidurnya tidak maksimal karena kita kena sorot lampu dari arah lawan dan juga kadang ada lampu di jalanan. Jadi ya seperti itu, tidurnya jadi nggak maksimal. Dan aku nanti mau pindah karena kebetulan ada beberapa kursi yang kosong di tengah. Seperti itu. Ya kita mendekat lagi ke bis-bisnya yuk. Nah ini dia. Ini yang Pandawa yang hijau ini aku nggak tahu kemana. Tapi kalau Pandawa yang biru ini dia seri G ke Ponorogo teman-teman. Terus Kalingga ini yang tadi dia dari Jakarta ke Jepara, terus juga di paling ujung sana ada Kalingga lagi. Dia dari Jakarta ke Jepara juga. Ini ada Aprodit, 27 Trans Aprodit. Ini Nemesis dari Bubulak. Terus ada Argus dari mana ini? Aku nggak tahu, lupa aku. Gitu. Jadi inilah bus-bus yang sedang melakukan servis makan di rumah makan Taman Selera di bagian belakang ini. Seperti itu. Ini kap mesin dibuka habis ngisi air ya. Jadi kap mesinnya dibuka. Gitu. Dan yang double decker cuma bus yang kita naikin aja. 27 Trans Odin. Setelah berhenti kurang lebih 45 menitan, ini kita akhirnya diberangkatkan kembali. Itu si Aprodit berangkat duluan. Sekarang giliran kita yang mundur meninggalkan rumah makan Taman Selera, diikuti oleh Argus di belakang kita. Dan ini aku jadi pindah di tengah ya, di samping tangga persis. Ini adalah posisi tempat duduk paling enak karena jauh dari roda depan dan juga dari roda belakang. Ya deket sih sama roda belakang tapi nggak di atasnya persis. Nah ini TV-nya, nih enaknya TV-nya dimatiin nih. Silo juga ya TV-nya di sini. Nah untuk posisi duduknya seperti ini enak banget teman-teman, ya ampun. Ini kita sudah keluar dari bagian belakang Taman Selera dan di sini, ada M-Trans. Aku juga udah pernah naik bus M-Trans yang ini. Dan di sampingnya itu ada Hiba Group tuh, Murni Jaya dan juga Laju Prima. Banyak sekali. Nah, langsung dimatiin TV-nya. Hehehe. Terima kasih. Langsung selimutan dan ini enak banget sih teman-teman. Wah, posisi duduknya pas banget ya. Jadi kaki bisa selonjoran maksimal. Dan ini di samping kita ada Tiara Mas. Ini Tiara Mas dia servis makannya di mana ya? Di Singgalang ya, kalau nggak salah. Jam 5 pagi, wah ini bangun-bangun kita sudah berada di Surabaya teman-teman. Asli enak banget tidur. Ini kebangun-bangun udah di Surabaya. Sebentar lagi kita mau tiba di Malang, paling sekitar 1 jam lagi. Selamat datang di Malang dengan cuacanya yang cerah sekali pagi ini. Wah, seneng banget ya. Kita sampai di Malang, cuacanya cerah, tidak hujan. Karena biasanya Malang tuh pagi-pagi udah hujan nih. Tuh udah kelihatan awan-awan mendungnya sedikit.
teman-teman, sekarang jam setengah 7 pagi. Ini kita akhirnya tiba juga di Terminal Arjosari, Malang, Jawa Timur. Jadi bagaimana perjalanan kita bersama bus 27 Trans Double Decker dengan nickname Odin. Ya, 27 Trans sudah tidak bisa diragukan lagi servisnya. Teman-teman mungkin udah pada tahu ya, servisnya 27 Trans seperti apa. Walaupun yang kita naikin ini bukan yang kelas tertingginya atau presiden kelas, tapi kita tetap mendapatkan servis yang luar biasa. Dan juga ya bus baru, double decker, Jetbus 5, sasisnya juga sasis Volvo B11R terbaru, dan enak banget ya, sasis Volvo B11R itu ketika, aku kan udah pernah naik yang single deck, yang waktu itu TYR dan juga Balder. Itu ketika sasis Volvo B11R yang single deck, dibandingkan dengan yang double decker, itu jauh banget rasanya. Kalau yang double decker itu suspensinya smooth banget, lembut banget. Jadi bisnya jalan, ketika di jalan yang bergelombang itu nyaris tidak berasa apa-apa. Kalau yang single deck ketika jalan bergelombang itu kita masih berasa banget, kayak suspensinya lebih kaku ketika Volvo B11R ini tidak double decker. Ketika double decker ini enak banget, lembut banget suspensinya. Jadi ya recommended banget buat teman-teman yang ingin melakukan perjalanan dari Tangerang, Jakarta menuju ke Surabaya, Malang, naik bus 27 Trans Double Decker ini. Oke, mungkin gitu aja teman-teman video kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikutin, dan sekarang busnya lagi isi solar tuh, berbarengan dengan Sinar Jaya Sweet Family. Tuh. Isi solarnya tuh ternyata di situ ya, harus dibuka dulu bagasinya. Coba kita lihat dulu ya sebelum kita tutup videonya. Nah, tuh. Jadi dia tangki ininya buat apa namanya? Buat isi solarnya ada di situ. Ada di bagian dalam di belakang. Ini agak PR kalau lagi isi solarnya di SPBU tertentu, karena ini bisnya maju banget jadinya. Karena dia tutup tangkinya ada di situ. Jadi maju banget. Oh iya, ada sedikit informasi buat teman-teman, kalau yang naik bus double decker ini karena dia tidak bisa sampai ke perwakilan 27 Trans yang di Soekarno-Hatta. Jadi buat teman-teman yang turunnya di Soekarno-Hatta itu tidak bisa ke sana, melainkan nanti akan ditransit dengan bis 27 Trans lainnya. Ini juga sambil ngisi solar, sambil nunggu bus 27 Trans yang lain datang untuk mentransit penumpang double decker ke Soekarno-Hatta. Pemberhentian terakhir di Soekarno-Hatta itu. Karena kalau yang double decker ini tidak bisa teman-teman ke sana. Sudah selesai ngisi 27 Trans. Ini masuk lagi M Trans. Hampir berbarengan nih. M Trans, 27 Trans masuknya hampir sama. Dan ada Agra juga. Mana Agra ya? Oh itu tuh. Tuh Agra. Kalau Agra dia udah isi solar di Surabaya, Medaeng. Wih, Volvo dalam satu frame. Wih, keren.